Halo guys, selamat datang di channel Broview. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang alur cerita film No Country for Old Men karya Cormac McCarthy ya. Nah, film ini dibintangi oleh Tommy Lee Jones, Javier Bardem, dan Josh Brolin. Film No Country for Old Men ini ditayangkan secara perdana di Festival Film Cannes pada tanggal 19 Mei 2007 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 9 November 2007. Cerita film No Country for Old Men ini merupakan yang terbaik untuk genrenya, yaitu crime thriller. Temponya dibuat bertingkat, pelan di awal film, kemudian semakin meningkat seiring konflik yang juga semakin runcing. Transisi antar scan pun dibuat sangat sederhana, juga menjadi salah satu faktor mengapa film ini sangat nyaman ditonton. Tak salah jika film ini dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori untuk Best Achievement in Directing dan Best Writing. Oke, sebelum masuk ke dalam cerita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian suka, agar nantinya kalian tidak akan ketinggalan setiap kita upload video tentang review film lainnya. Dan ada satu lagi yang penting, yaitu intro. Cerita berawal dari narasi seorang sheriff tua bernama Ed Tombell yang diperankan oleh Tommy Lee Jones. Dia berkisah bahwa kakeknya dan ayahnya menjadi sheriff juga di masa lalu. Kemudian beralih skin kepada seorang wakil sheriff sedang menangkap penjahat psikopat bernama Anton Abok. Karena ketololan si wakil sheriff ini, si Anton Abok berhasil mencekiknya hingga tewas. Di sini wajah pembunuh psikopat terlihat jelas. Setelah selesai mengeksekusi wakil sheriff tersebut, si Anton lalu kabur dengan membawa mobil si sheriff. Di tengah jalan, dia memberhentikan mobil lain, dan di sini naluri membunuhnya muncul kembali. Dengan senjata oksigennya, dia menembak kepala orang tersebut. Skin beralih ke seorang mantan prajurit yang bernama Llewellyn Moss. Dia sedang berburu rusa, tiba-tiba melihat gerombolan pria tergeletak bersimbah darah. Dan ada salah satu di dalam mobil masih hidup, lalu dia berkata, "Pak, nyuhun kencai, Pak." Si Llewellyn menjawab, "Tebau kajang, aduh ya ge bapak gehesen ya teh." Dan ternyata ada marijuana di dalam mobil pickup orang itu. Dia memantau situasi dahulu, karena khawatir tiba-tiba ada yang menembaknya dari jauh. Dan ternyata Llewellyn melihat seseorang lagi yang berbaring di bawah pohon. Dia melakukan identifikasi dulu apakah dia masih hidup atau tidak. Dengan latar belakang militer, Llewellyn mempunyai cara tersendiri untuk melihat gerak-gerik musuh. Setelah dipastikan tewas, Llewellyn langsung menghampiri seorang pria yang berbaring di pohon tersebut. Dan ternyata pria tersebut sudah tewas. Dan di pinggirnya ada kantong uang yang bernilai 2 juta dolar. Wah, 2 juta dolar kayaknya bisa dipakai untuk mantap-mantap 40 hari 40 malam, guys. Oke, lanjut. Si Llewellyn kembali ke rumah, dia menggembol uang tersebut, dan sampai di rumahnya, istrinya bertanya, "Apa isi tas tersebut?" Si Llewellyn menjawab, "Nya uang atuh bun." Istrinya tak percaya dan menyuruh si Carla, "Tong loba tanya ke head." Pada malam hari, si Llewellyn pun tidak bisa tidur. Ingat kepada pria yang tadi meminta air minum. Akhirnya dia bergegas kembali ke tempat tadi. Di sini identitasnya mulai terbongkar oleh para penjahat narkoba. Setelah sampai di lokasi, dia bermaksud memberikan air minum kepada orang tersebut. Dia melihat 2 orang yang sedang mencari sesuatu. Tak disangka, 2 orang tersebut melihat si Llewellyn dan mengejarnya. Hingga si Llewellyn pun tikusruk ke sungai, guys. Anjing penjahat tersebut terus mengejarnya hingga ikut berenang. Sampai di daratan, duar! Si anjing terbunuh oleh senjatanya si Llewellyn. Di sisi lain, si Anton Abok sedang mengisi bensin di Pertamini. Ketika mau membayar, si Abah Kolot banyak bertanya ke si Anton, yang membuatnya kesal hingga naluri membunuhnya muncul kembali. Tapi beruntungnya, si Abah ketika muka koin yang dia pilih sesuai dengan hasil kocokan si Anton. Kocokan, guys. Pada akhirnya, si Abah lolos dari pembunuhan. Di scene lain, si Llewellyn sampai di rumahnya kembali dan bergegas meminta istrinya untuk pulang ke desa ke rumah ibunya.
Pada awalnya, si istri menolak, tapi si Laulin memaksa untuk keselamatan dirinya dan uang senilai 2 juta dolar. Dan ternyata, si Anton Abok datang ke lokasi atas permintaan 2 penjahat narkoba, melihat mobil si Laulin dan mengambil plat inspeksi mobilnya. Ketika 2 penjahat narkoba tersebut memberikan lokator uang atau istilah kita GPS-nya uang, si Anton Abok langsung menembak kedua orang tersebut. Oke guys, di scene ini akhirnya muncul sosok yang membuat kita bingung. Siapakah narator awal si serif tersebut? Inilah dia, Ed Tombell, yang diperankan oleh Tommy Lee Jones. Dia datang ke TKP melihat situasi sambil menunggang kuda ronggeng. Seperti halnya kita, dia tampak bingung. Apa gerangan yang sedang terjadi? Di sini nih, Anton Abok berupaya mencari si Laulen dengan mendatangi rumahnya. Dia gunakan senjata gasnya untuk mendobrak pintunya. Keren guys, lihat aja. Sambil berpikir ala psikopat, dia duduk dan minum susu murni Pangalengan. Wih, segar guys. Setelah mengamankan istrinya ke desa, si Laulin mencari penginapan dan yang bisa open at the applicable rate. I'm just one person, so it don't matter the size of the bed. Dia menyembunyikan uang itu di lorong udara motel tersebut. Dia mendorongnya hingga ke ujung lorong. Dengan alasan, dia tahu sebenarnya ada beberapa orang yang sedang membuntutinya. Setelah dirasa aman, Laulin pun pergi keluar dengan rencana membeli obat pengharum kaki karena cokornya itu rada bau guys. Setelah selesai, akhirnya Laulin pun bergegas untuk pulang ke motel. Akan tetapi, dia curiga setelah melihat ada mobil terparkir di depan kamarnya. Don't stop. Just ride me past those rooms. What room? No, just drive me around. Akhirnya si Anton pun tiba. Dia masuk ke kamar yang dimana tempat Laulin pertama singgah. Ketika Anton berhasil membuka pintu, betul saja di dalamnya sudah ada 3 orang penjahat yang sedang menunggu kepulangan Laulin. Dan inilah yang terjadi. Disinilah ketegangan terjadi. Ketika si Laulin mendengar suara tembakan, si Anton pun melihat tas uang yang berada di lorong udara pun sudah hilang. Akan tetapi, si Laulin bisa kabur dengan menumpang mobil orang yang lewat. Di skin lain, si bos narkoba, lawan lain Anton, merekrut pembunuh bayaran baru yang bernama Woody Harrelson yang diperankan oleh Carson Wells. Si Carson Wells ini, dia tahu betul siapa si Anton Abok. Mungkin teman main layangan di masa kecil kali ya. Kembali ke si Laulin. Akhirnya si Laulin mendapatkan tempat penginapan baru, yang dimana di sana tidak tersedia juga fasilitas mantap-mantap. Di sepertiga malam, Laulin pun terbangun. Terbersit di pikirannya, kenapa dia bisa-bisanya terus dibuntuti oleh para penjahat tersebut. Dan pada akhirnya, dia ternyata tahu bahwa di uang tersebut ada lokator. Selang berapa lama, akhirnya dia siap-siap untuk menunggu kedatangan sang pujangga. Pada akhirnya, sang pujangga pun hadir dengan ketukan yang sangat lembut. Akan tetapi, si Laulin pun berhasil kabur lagi dengan bekas luka di hatinya, di perutnya. Pada saat si Laulin menemukan tumpangan untuk kabur, tapi inilah yang terjadi. We on out of here. Di sini, si Laulin dan si Anton bertemu bertatap muka. Pertarungan dimenangkan oleh Laulin, dan si Anton pun kabur. Laulin, yang terluka parah, berusaha untuk pergi dari Amerika Serikat ke Meksiko. Ia bertemu dengan 3 orang pria yang sedang berjalan, dan membeli jaket seharga $500. Okay, give me the money. Kemudian melemparkan tas uang tersebut ke wilayah teritorial Meksiko. Sementara itu, si Anton Abok yang terluka kakinya meledakkan mobil di depan apotek agar dia bisa mencuri obat-obatan seperti paracetamol dan oskadon untuk menyembuhkan lukanya. Laulin yang diselamatkan oleh para pemain organ tunggal Meksiko dimasukkan ke sebuah rumah sakit di sana. Tiba-tiba, ketika dia membukakan mata, di hadapannya sudah ada Carson pembunuh bayaran yang disewa oleh bos narkoba, menjenguknya dan melakukan negosiasi.
Isi dari negosiasi tersebut, pada intinya, istrimu dalam bahaya jika kau tidak menyerahkan uang tersebut kepadaku, kata si Carson. Carson pun mencoba mengolah TKP di daerah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Kabar gembira didapatkan oleh Carson karena dia telah melihat posisi tas uang tersebut berada. Kabar buruknya, setelah dia melihat posisi uang tersebut, dia langsung pulang ke hotel tempat dia menginap. Ketika Carson jalan menaiki tangga, di belakangnya sudah ada kejutan yang tak diduga. Anton pun mengajak Carson untuk pergi ke kamarnya. Mereka langsung melakukan percakapan. Yang perlu kalian tahu, negosiasi dengan psikopat bukanlah jalan yang terbaik, yang pada akhirnya adalah BAM! Die. Belum cukup sampai di sini, Anton pun bergegas untuk pergi ke kantor bos yang menyuruh Carson. Tidak menunggu berapa lama, tidak menunggu aba-aba, serta tidak mengawahan dulu, Anton langsung menembak. Die. Skin beralih kepada Laulin yang sedang melobi sesuatu. Why? Oh, that's who you keep looking out the window for. Half. What else then? Just looking for what's coming. Selang berapa lama, ada segerombolan pria yang keluar dari hotel tempat penginapan si Laulin. Kamera beralih kepada Tom. Tom melihat ada hal yang mencurigakan di dalam hotel tersebut. Langsung Tom bergegas masuk ke dalam hotel tersebut. Dan apa yang terjadi? Laulin tewas. Dalam masa penyidikan, Tom mencoba berbicara dengan rekannya. Dalam kesimpulan yang didapat, Tom merasa janggal dalam kasus tersebut. Untuk itu, Tom bergegas untuk menghampiri TKP. Setibanya di sana, Tom langsung melihat gagang pintu yang rusak. Kerusakannya sama persis dengan kejadian di rumahnya Laulin. Tak diduga, ternyata si Anton bersembunyi di balik pintu. Akan tetapi, Tom tidak menyadari keberadaan Anton. Ketika Tom merasa galau, Tom menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang ada di karpet. Dan ternyata itu koin milik Anton. Sekarang giliran Carla Jean, istri si Laulin, yang didatangi oleh si Anton. Di sini istrinya berkata, "Tidak ada alasan bagimu untuk membunuhku. Aku tak punya uangnya, bahkan untuk biaya pemakaman ibuku belum aku bayar." Seperti yang saya bilang, negosiasi dengan psikopat bukanlah jalan yang terbaik. Dan pada akhirnya, kenapa saya bisa pastikan istri si Laulin mati? Karena di sini ada unsur semiotika yang dimana si Anton melihat sepatu kesayangannya. Apakah kalian ingat ketika si Anton membunuh si Carson dan darahnya mengalir ke arah sepatunya? Kemudian si Anton mengangkat sepatu tersebut agar tidak terkotori oleh darah si Carson. Pada saat si Anton dalam perjalanan entah mau kemana, tiba-tiba sesuatu terjadi. Saya tidak tahu persis apa yang mendasari kecelakaan tersebut, apakah si Anton lalai atau pengendara yang menabraknya tersebut malaweng. Saya tidak tahu persis tentang itu. Tapi pada intinya si Anton mengalami luka yang cukup berat. Terlihat dari tulang sumsumnya yang keluar tinggal dikecrok guys. Secara tidak sengaja, ada dua anak kecil yang mendatangi Anton, dan Anton pun langsung meminta bajunya dengan imbalan uang yang dikasih dia cukup besar. Tapi di sisi lain, Anton menyogok kedua anak itu agar tidak bilang kepada polisi, karena dari kejauhan sirine polisi sudah terdengar oleh Anton, dan Anton pun pergi. Pada akhir cerita, diperlihatkan Tom sedang berbicara dengan istrinya. Dia membicarakan tentang mimpi-mimpi dan kenangan mereka di saat masih muda. Dan cerita pun berakhir. Oke guys, gimana menurut kalian film ini yang menguras otak kalian hingga ke jero ubun-ubun? Dari sisi alur ceritanya, dari tokohnya, dari kematiannya, dari kehidupannya, dari plus-plusnya, dari mantap-mantapnya, semuanya bakal kalian cerna dengan akal yang kotor. Oke guys, saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Jadi, masalahnya bermula dari ditemukannya uang yang bernilai 2 juta dolar. Laulin yang terlanjur sudah membawanya, maka ia terjebak dalam masalah besar. Di sisi lain, si Anton yang mulanya dibayar bandar narkoba untuk menangkap Laulin karena tergiur dengan jumlahnya, maka Anton langsung mengambil alih secara sepihak. Nah, jadi ceritanya, Anton dan Laulin berseteru untuk mendapatkan uang itu. Karena sudah terlalu jauh Laulin menghalangi Anton, maka keluarganya pun ikut terkena dampaknya. Tapi, yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak diperlihatkan terbunuhnya Laulin dan istrinya? Terus, mengapa tidak diceritakan Anton menghilang kemana? Nah, dan yang terakhir, bagaimana kalian semua menikmati alur cerita film ini? Tapi, dari beberapa kebingungan yang kita rasakan, ternyata film ini mendapatkan rating yang sangat tinggi di IMDb. Lihat saja ratingnya. Wah, rating yang cukup besar itu guys.
Oke guys, cukup sekian alur cerita film No Country for Old Men. Untuk itu, jangan lupa subrek dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video yang bakal saya upload di waktu-waktu yang tak kalian duga. Terima kasih and enjoy.